Oke, baik, sekarang saya akan membuat fitur seeder dari Laravel. Seeder itu adalah supaya itu satu fitur dari Laravel untuk membuat database, membuat isu record ini lebih cepat dan lebih efisien. Pertamanya kita buka ini, kita buka view, kita terminal. Oke, di sini ketika muncul ini, tunggu ini kita buat PHP artisan ini, terus tunggu kita coba ulang. Ini kita ketik 2, terus seeder pegawai seeder. Kita enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah. Ketika sudah, kita coba lihat di bagian database, di bagian seeder. Nah, sudah ada pegawai seedernya di sini. Selanjutnya kita ini untuk public seedernya itu untuk bagian ini runnya untuk public function-nya, public function run. Ini kita langsung saja kita buat insert data pegawai, kita enter, kita buat db kedua tab pegawai ini insert terus kita ini jangan lupa, terus kita titik koma dan kita boleh pulang. Oke, lanjut. Ini kita enter, kita buat pegawai nama buat ini, jadi kita sesuaikan dengannya pegawai nama. Oke, kita namanya itu kita taruh bagian koma, terus habis nama jabatan umum kita tambahkan pegawai jabatan di sini dia sebagai sekretaris umurnya itu pegawai umurnya itu kita tulis masih muda ya, kita tulis 22 koma, habis umur kita balik lagi pegawai alamat pegawai JK pegawai skor alamat. Kita lihat ada pegawai underscore alamat, terus kita tambahkan lagi pegawai alamat, kita kasih ini kasih suara. Oke, selanjutnya kita buat lagi ini pegawai alamat, kita taruh di jalan terus pegawai alamat pegawai underscore JK. Ini kita tulis jenis kelaminnya laki sudah pasti, terus habis JK kita coba lihat lagi ID kecamatan, tulis ID kecamatan, koma, kita di sini sebenarnya kita ambil 3.
Oke, sudah begini. Selanjutnya kita save. Nah, karena ada errornya di sini, kita lupa kita taruh begini. Save. Oke. Dan kita akan tambahkan lagi di bagian sini supaya bisa mengambil database-nya. Kita ambil dari controller. Ini di bagian pegawai controller. Sini kita ambil ini, Ctrl C, dan kita taruh di bagian sini. Oke, kita save. Dan cara jalankan itu dengan kita tulis php artisan send .2. Tunggu, kita pilih lagi. Sorry, salah, kita tulis sebagai artisan db db .2 send spasi. Ini kita tulis plus .2 pegawai shader. Oke, kita coba lihat apakah betul. Oke, kita tambahkan S. Tunggu, kita tambahkan S. Oke, di sini sudah. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, juga kita enter dan kita tunggu sampai selesai. Oh, ada kesalahan. kita taruh plusnya berlebih gitu. Kita terus ulang php artisan db .2 set kasih plus sama dengan pegawai shader. Enter. Oke, sudah. Dan kita pengecekan. Dengan ini kita lihat namanya Kevin Power. Kita coba cek di sini, kita refresh. Oke, di sini sudah muncul ya bagian nama Kevin. Jadi kegunaan dari shader ini itu untuk mempermudah pengisian data lebih dari satu. Jadi untuk kita isi di sini, kita isi datanya semua di sini, dan kita run-nya itu pakai perintah ini, php artisan set, php artisan db .2 set. Ini untuk memasukkan data yang di sini ke bagian database supaya ketika run-nya satu kali langsung muncul semua. Oke, sekian dari tutorial dari saya. Sekian. Oke, sekarang saya akan membuat fitur Fucker dari library dulu. Fucker itu adalah library dari Laravel. Fucker itu difungsikan untuk mencari data secara acak dari Laravel, dan cara gunakannya itu pertama kita buat ini, kita buat keterangan. Kita buat keterangan ini, insert data format. Lanjut, tadi ada pesawat lewat menggunakan Fucker. Oke, sini kita buat Fuckernya, buat variabel. Tunggu. Oke, kita buat variabel Fucker sama dengan Fucker titik 2 create kita variabel titik 2 ini gitu, id variabel
ID. Oke, sekarang kita lanjut lagi, tunggu. Ini kita coba tunggu pas time. Oke, lanjut. Kita pakai huruf besar. Faktor. Oke, sebelum kita bawahnya kita buat DB titik 2 tabel titik pegawai terus kita insert, jadi kita tutup, kita buat ininya, terus kita titik masalah buat kita tulis pegawai nama, pegawai underscore nama, terus kita variabel faktor sama dengan name, koma, terus kita buat lagi variabel ini apa, nah, pegawai underscore jabatan, variabel faktor job title, job title, koma, pegawai variabel umur umur, faktor variabel faktor buat number between ini 25, koma sampai 40. Oke, koma, ini kita buat lagi variabel alamat, pegawai alamat, pegawai underscore alamat sama dengan variabel faktor ini, terus kita tulis ini alamat, kita tulis address, koma, tulis ID kecamatan. Untuk dan selamin kita tidak usah buat, kita buat saja ID kecamatan. ID kecamatan dengan variabel faktor buat nomor between pada 1 sampai 4. Oke, kita sudah, dan selanjutnya kita sebelum tahan kita buat dulu di atas sini, karena kalau misalnya kita save ini ada kesalahan di bagian atas sini. Kita buat tambah ada lagi, tunggu. Oke, lanjut, ini kita buat tambah satu variabel di sini, ini untuk memanggil faktornya use
developer slash terus factory as paper koma. Oke, sudah, kita save dan kita lupa buat tambah satu di sini, itu tunggu bagian for. Buat variabel nya variabel i sama dengan 1 terus koma variabel i value 50. Ini kita akan membuat ini copy jadi menjadi 50 koma terus kita variabel i plus ditambahkan, kita menambahkan dia di terus sampai selanjutnya kita buka ini. Kita tutup sini. Oke, sudah, Ctrl S. Oke, dan dengan ini sudah selesai, dan sekarang kita jalankannya. Kita tulis yang sama kayak ini, kita tulis php artisan gb dengan tunggu, saya salah, titik 2 set si kelas titik 2 tunggu kelas sama dengan pegawai dia tunggu sampai selesai. Oke, sudah ya, komplit. Kita coba tes, jalankan. Nah, sudah lambat ya, kita refresh ulang sampai selesai sampai jadi. Kita buka kuliah web, bagian pegawai. Nah, di sini kan sudah jadi untuk pakernya jadi 50. Oke, tapi di sini jenis kelaminnya itu tidak diisi, tapi di sini sudah jadi semua. Oke, dan sekian. Oke, baik, sekarang kita akan membuat pagination menggunakan Laravel. Soalnya itu kita buka dulu ini. Kita sudah isi ini sampai 50, jadi ini kita dapat kita misalnya kalau kita coba tes run nanti hasilnya tambah banyak, jadi kita buat pagination atau halaman. Kita buat terminal, kita tunggu. Nah, ini kita tunggu sampai ada keluar. Kita nyalakan Laravelnya. Kita tulis php artisan server, enter, tunggu sampai selesai. Butuh waktu lama, tapi kita tunggu saja. Tunggu sampai muncul, kita pasang. Oke, sudah muncul. Kita sekarang coba buka browsernya. Kita buka pegawai. Tunggu loading. Kita pause sampai sudah terbuka.
Oke, sudah kita tulis localhost pegawai, enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Loading, kita tunggu. Oh, tunggu, sorry, linknya itu examnya belum dinyalakan. Saya borok, itu examnya belum dinyalakannya, jadi error. Nyalakan examnya, kita buat ulang. Saya terkoneksi, sudah. Kita buat ulang. Maka masuk pegawai. Ada error ya. Ini kan ada kita tunggu kesalahannya. Saya pause tahan. Oke, kita coba lanjut, kita buat ulang. Tadi ada error localhost pegawai. Nah, ini sudah ya, sudah jadi seperti ini. Ini dari nama-nama semua secara acak dari video yang lalu. Saya akan membuat ini jadi ini berurutan. Kita tunggu, kita buat saja dulu. Kita buat ini pagination-nya. Oke, sekarang kita tunggu, coba rekam. Oke, sekarang kita akan membuka di bagian pegawai controller. Kita cari pegawai controller. Nah, di sini tunggu. Pegawai controller di sini kita dulu. Di sini untuk menampilkan data itu di bagian indeks ini, dan kita contohnya mau buat namanya tampilan datanya itu hanya 10. Kita buat ini serap tulis paginet. Ini baru kita buat 10. Paginet ini untuk hanya untuk menampilkan 10 data dari database yang dari ini hanya untuk menampilkan 10 datanya. Kan kalau misalnya yang get itu untuk menampilkan semua datanya, tapi kalau di bagian paginet ini hanya untuk menampilkan data yang harus dihitung aja. Contohnya 10 atau 5 atau sebagainya. Jadi yang untuk get ini kita hapus saja, kita tidak usah menampilkan semua data. Ini kita menampilkannya 10 data saja. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian lain lagi. Tunggu. Oke, selanjutnya kita ke bagian indeks. Kita ke bagian indeks itu di bagian view, view di bagian indeks pegawai, index.plate.php. Cari index.plate.php ini. Nah, ini kan sebagai pegawai. Di sini kita tambahkan lagi, kita tambahkan itu style tipe sama dengan ketik /css. Terus kita tutup, di bawahnya kita buat titik nation li. Ini kita enter, buat titik dua buat terus di bawahnya kita buat glitch style tipe titik 2
non titik koma. Oke, sorry, titik koma bukan titik koma, terus titik koma, terus titik koma bawahnya ke margin 2 plus 50 px. Oke, sekarang untuk di bagian bawahnya kita kita tutup koma dulu, terus di bawahnya kita tutup stylenya, tutup style. Selanjutnya kita ke bagian bawah, di sini kita tambahkan lagi, tunggu. Oke, lanjut, ini kita ke bagian bawah tabel, kita buat halaman. Ini kita buat 2, ini kita tulis variabel pegawai sesuai yang di atas, variabel pegawai. Tanda ini terus current take. Oke, kita buat PR lagi. Habis halaman kita tulis data. Dari kita titik 2, kita buat lagi kita buat variabel pegawai total. Oke, selanjutnya kita BR udah, kita buat data per halaman 2, buat lagi pegawai, variabel pegawai ini per page buat BR. Coba tunggu, kita lihat dulu apakah rekam. Lihat tidak rekam. Oke. Nah, kalau muka saya agak tidak kelihatan, jadi kurang terang. Kita lanjut saja, kita buat lagi variabel pegawai, kita buat link. Oke, tutup ini. Sudah, kita coba save, kita save file. Oke, tidak ada error ya. Nah, kita ke ini kita refresh bagaimana. Kita coba tunggu. Ini sudah main banyak. Oh, ada kesalahannya di bagian Windows X. Oh, ada kesalahan di bagian link. Oh, sorry, kurang S. Refresh. Sudah jadi, tapi di sini ada bug, ada kesalahan sedikit. Ini dengan caranya kita tunggu, kita cari kesalahannya dulu. Oke, kita sudah ketemu kesalahannya itu. Kita bawa lihat. Oke, selanjutnya kita buat di bagian ini. Saya sudah cari ini di video, dari sini using ini bagian action. Nah,
dari sini kita tekan ke atas dulu, using bootstrap. Nah, bagian sini ini ada bagian kita buat di bagian app provider, app service. Kita copy ini, bagian ini kita copy, kita ke bagian ini provider app service, jadi kita copy di sini. Di bagian bawah ya, Ctrl V, dan juga kita buat lagi yang di bagian bawahnya, kita ambilin pagination using bootstrap. Ctrl C, terus kita copy dan kita buat di bagian public. Ini kita buat di bagian ini, tunggu ketika kita terang, nanti kita buat di bagian boot, kita Ctrl V, Ctrl S, dan kita coba refresh. Oke, jadi ya seperti ini untuk halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ya, sekian dari saya. Oke, kali ini saya akan membuat ini fitur cari di bagian Laravel. Kita buat apa carinya, rootnya dulu. Kita buat root get. Di sini kita buat fitur carinya, dari pegawai. Seperti ini. Tulis pegawai controller, ini cari. Oke, ini sudah buat bagian carinya. Di sini kita akan membuat sebuah fitur pencarian di tabel pegawai. Soalnya kita akan membuat di bagian controllernya. Tunggu. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat di sini. Ini kita buat tambah baru. Kita buat tambah baru. Ini kita dari index ini kita buat tambah variabel baru, itu buat produk function cari. Di sini kita buat public function ini cari kita dengan ini kita bikin dari request variabel request. Selanjutnya kita titik awal. Kita buat variabel keterangan ini menangkap data pencarian, kita buat variabel cari sama dengan variabel request. Ini kita cari kembali koma. Oke, misalnya kita buat bagian ini mengambil data, dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data, sesuai dengan
dan kurung, terus pegawai variabelnya underscore koma like apa kita like koma dan tiga dan persen, terus titik titik variabel cari titik dan selanjutnya di luar itu buat paginate maksudnya. Kita akan lakukan ini, terus kita akhirnya titik. Oke, selanjutnya kita tunggu. Oke, lanjut sekarang kita buat lagi return view. Kita tulis index koma ini tulis pegawai ya, buat variabel pegawai. Oke, sebenarnya kita akan buat di bagian indeksnya. Tunggu. Oke, lanjut. Di sini kita sudah buat bagian ini ke indeksnya. Hanya kita buat bagian cari datanya. Oke, tulis cari data pegawai. Action dengan antik pegawai cari metodenya di sini. Kita buat lagi inputnya input name sama dengan cari tipenya dengan placeholdernya itu masukkan nama pegawai. Oke, kita buat required
kita buat lagi inputan tipe sama dengan kita tutup di sini juga tutup jangan lupa tutup oke, sudah. Sini kita coba tes jalankan, kita tes, kita sepal saja dulu ya, tidak ada salah. Kita coba jalankan, kita coba ini view, kita buat terminal dulu, kita nyalakan Laravelnya, tulis PHP server, kita coba masih loading semua, tunggu repostan. Oke, ini ada error, kita lupa menaruh nama kecamatan karena di sini bukan hanya satu tabel, bukan hanya tabel pegawai saja, tapi juga tabel kecamatan. Jadi kita akan masukkan tabel kecamatan. Kita tunggu. Oke, kesalahannya di sini kita buat dalam satu ini juga kita buat baru, yaitu join, bukan itu yang di atas, kita terus join kecamatan, samakan dengan yang di atas, kecamatan, koma, ini kecamatan, titik, ID kecamatan, koma, koma, sama dengan koma, pegawai, titik, ID pegawai. Coba di sini khusus pegawai, titik, nama pegawai. Kita coba tunggu, kita coba save dan kita coba refresh ulang. Ada kesalahan di bagian pegawai, ID pegawai, not false, not close. Oke, kita coba lihat pegawai. Kita tunggu cari kesalahannya dulu. Oke, kesalahannya di sini kita salah tulis, ini bukan, ini ditulis ID kecamatan, bukan ID pegawai. Kita save ulang, kita coba refresh. Ya, jadikan di sini kita cari namanya ini kita cari not found, tidak muncul. Oke, ada kesalahan lagi di bagian index. Tunggu, kita coba cari kesalahannya. Oke, kesalahannya itu di bagian sini, kita lupa cari, save, kita coba buat ulang karena tidak ditemukan carinya. Oke, jadi ya ini kita coba cari huruf A, enter. Oke, jadi ini yang ini apa jumlah datanya, ini bentuknya, kita cari jadi dia, enter. Seperti ini. Oke, untuk bagian cari fitur carinya sudah selesai. Sekian dan oke, baik, sekarang saya akan membuat fitur bootstrap supaya bisa masuk di Laravel. Dengan caranya itu, pertama kita buat bagian publik, kita masukkan bootstrapnya, kita buat folder baru,
buat folder baru, saya tulis CSS dan JS. Oke. Di sini saya sudah mendownload. Di bagian sini ini adalah bootstrapnya, saya sudah download. Kita extract here. Oke, di sini. Di sini kita di bagian CSS-nya dulu kita buat regroup dia menggunakan ini tipe. Oke, di sini ada bootstrap main, kita copy. Ya, kita taruh di bagian situ. Kita buka public. Untuk selanjutnya kita cari yang bagian kita ke bagian CS. Tunggu, tahan. Oke, kemudian ini kita JavaScript min, ini kita copy, Ctrl C, terus kita buka bagian docs, kita web public CS. Kemudian kita hubungkan yang sudah dengan cara ini. Saya sudah membuat include CS dan ininya ada dua. Ini nanti kita buat di bagian programnya. Ini kita masuk ke bagian sini. Ini kita buat di bagian pegawai. Oke, lanjut sekarang kita buat bagian ininya. Untuk scriptnya itu pertama kita menggunakan ini, kita ambil ini, kita C. Ini untuk CSS nya kita Ctrl C. Di ini yang bagian style ini style CSS kita samakan dengan yang ini di bagian kuliah web public CSS. Oke, kita cari name. Oke, terus kita untuk ke sini. Jadi bootstrap min.css kita pause. Oke, lanjut. Selanjutnya JavaScript-nya kita taruh di bagian sebelum tutup body. Itu di ini kita ambil, Ctrl C, Ctrl V, dan di bagian script ini kita buat sama, kita ke bagian JS, kita copy ini, terus kita soal. Selanjutnya kita coba. Oke, sekarang kita coba jalankan, tapi sebelum itu kita nyalakan dulu ada terminal saja. Kita tunggu sampai ada muncul. Kita tulis, tunggu masih belum. Tulis PHP artisan server, enter. Dan sambil menunggu kita buka browsernya. Eksaminasi ini saya sudah nyalakan tadi, saya lupa. Kita buka browsernya. Di sini untuk mengaktifkan bootstrap, jadi buat tampilannya lebih bagus. Kita masih menunggu sampai sudah nyala. Sekarang kita coba jalankan, kita tulis localhost pegawai, kita enter. Kita tunggu di sini ada nama pegawai ya. Kita tunggu masih loading. Ini lama sekali ya. Oke, sudah.
tampilannya jadi seperti ini ya, berbeda. Ini juga seperti ini, tampilannya sudah berubah. Dan selanjutnya kita akan buat bagian, kita coba edit lagi. Kita menggunakan ini W3 spool, menggunakan W3 spool. Ya, kita pakai bootstrap, kita pakai bootstrap 4. Kita coba dulu apakah bisa. Kita buat kontainer. Jadi buat kontainer, kita ambil scriptnya di plus kontainer, kita masukkan di bagian awal, di bagian sini. Kita mau kita coba. Oke, ini di bawah body. Oke, karena kan ini sudah bukanya, coba kita tes bagian tutupnya itu di bawah sini. Ini kita tutup, div tutup, refresh, kita coba refresh. Nggak jadi, masih lambat. Oke, jadi ya. Selanjutnya kita mulai mempercantik ini semua. Tunggu. Oke, sekarang kita buat bagian tabelnya. Kita mempercantik. Di sini kita lihat strapnya itu ada tabel, kita cari tabel. Di sini kita mau ambil yang mana? Kita ambil yang ini. Tunggu, kita coba lihat dulu. Nah, kita coba ambil yang ini saja. Coba kita lihat. Save dulu, buka, kita ini, kita ambil ini, kita coba tes. Di bagian sini kita ganti bagian border 1 ini, kita ganti dengan ini. Coba kita buat ini, tabel SM, save, kita coba tes run. Jadi ya seperti ini untuk SM. Soalnya kita akan buat bagian yang lain kayak ini apa, tambah pegawai, cari data pegawai. Ini kita hapus saja yang ini, cari data pegawai. Kita hapus saja yang cari data pegawai. Terus kita buat ini, kita sudah ini tambah data pegawainya. Refresh dulu. Selanjutnya kita buat bagian tambah pegawai baru. Itu kita menggunakan tombol. Ini kita buat button. Ini ada banyak tombolnya, itu misalnya mau tambah data itu kita coba pakai yang bagian primary. Yang ini kita coba copy ini, kita coba lihat tambah data pegawai ya. Oke, dan ini kita tutup
tes apakah jadi. Refresh. Oke, ada kesalahannya. Jadi kalau gitu ini hapus. Di sini save. Dan jadi coba kita lihat. Sebelumnya warnanya itu warnanya masih ini, kita coba ganti lalu tunggu dulu, kita pencet ini, kita ulang, kita buat bagian ini. Kita copy semua, kita geser, kita lihat. Nah, kita copy semua. Terus kita pisahkan ini, kita pakai. Terus ini primernya kita masukkan ini. Coba lihat. Masih belumnya ini warnanya. Tunggu. Oke, sebenarnya saya salah, sorry. Saya salah. Sebenarnya ini kita btn class, ini kita ambil ini. Kita akan lihat dulu semua. Ini btn tipe, btn ini kita ambil btn kelasnya C. Oke, di situ tadi kita buat ini btn class, btn primary, buat ini saja. Terus kita refresh ulang dan kita belum save. Sorry, kita belum save. Nantinya kita coba terus klik. Kita lihat, tunggu. Kita pas. Oke, ini kita coba. Ini kita kurang pakai ini titik ini ya, kita save. Jadi seperti ini, kita refresh. Jadi kita kalau kita klik ya muncul. Ini juga nanti kita akan edit. Misalnya kita buat bagian kalian cari ini ya, bagian kalian cari itu kita buat di bagian jumbotron. Coba kita cari dulu. Ini bukan jumbotron, ini alert. Coba alert, kita ada alert. Buat searching itu bukan yes, benar, progress bar, back yes. Kita coba lihat. Kita buka postan. Ini untuk ini nanti kita cari, kita buat yang button dulu. Di sini kan ini sudah, kita copy saja, kita copy, terus kita buat yang bagian sini, yang bagian ubah dan hapus. Kita buat di sini, kita Ctrl V,
ini primary, kita ganti warna, kita coba kita lihat button, kita ganti warna hijau, sukses, kita pakai nama sukses, kita Ctrl C, kita ganti primary dengan sukses. Ini kita ganti dengan Z, ini kita copy, ini kita ganti dengan danger. Kita lihat danger warna merah. S, kita coba lihat. Nah, jadi ya seperti ini, sukses, ubah dan hapusnya. Sekarang kita akan buat bagian bawah sini dan bagian atas sini lagi. Tunggu, kita postan. Oke, sekarang saya akan membuat lagi bagian ini, bagian bawah sini. Ini kita tunggu, kita ganti dulu ini jadi SM. Oke, sudah, biar begini aja. Terus kita buat bagian sini itu kita buat namanya alert, nah, seperti yang diambil, kita buat alert link ini, if class alert sukses, kita copy, terus kita masukkan ke bagian sini. Ini divnya, ini BR nya kita hapus saja, dan di sini div bukanya, terus di bawahnya div tutup. Oke, kita share, kita Ctrl S, terus kita coba tes. Jadi ya seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian ininya, kita buat, saya mau itu kita buat ininya di samping sini, kiri kanan dalam satu ini. Jadi kita buat namanya container. Kita ini apa, grade basic, kita ambil grade basic, yang mana yang ini kita ambil classroom, ini kita ambil, copy, ini kita coba kita sini, kita Ctrl V. Nah, di sini kita coba ambil ini, Ctrl X, dan kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Ini kita rapikan dulu. Ini kita rapikan, terus di sini kita taruh ini, Ctrl S, kita coba lihat. Oke, aduh salah ya, begitu. Kita lihat sisanya itu. Ini kita coba rapikan. Ini berantakan, jadi kita rapikan. Div class row. Di sini divnya 1. Ini hapus. Terus taruh kita Z. Tunggu, kita coba ulang. Hash sini kita, ini untuk di kelasnya itu kita buat back dulu. Ctrl X, Ctrl V,
Oke. Oh sorry, ikan di sini alert sukses. Ini kita taruh dalam sini di kelas Ctrl X. Oke, di kelasnya sini kita ambil ini Ctrl X. Kita ambil ini. Nah, kita taruh di bagian sini. Oke, jadinya di bagian sini kita ambil. Save. Dan kita coba tunggu, kita jalankan. Tunggu, kita rapikan dulu biar kita rapikan dulu. Sudah kelihatan rapi, kita coba save. Kita coba refresh ulang. Oke, jadi mereka di dalam satu ini ya, dalam satu ini ya, kita samakan dulu. Tulis 6 di sini 6. Oke, kita contrast. Jadi pokoknya semua di sini jumlahnya harus 12, tidak boleh lebih. Nah, seperti begini. Kalau di sini ada kesalahan yang bisa perbaiki. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah ganti tadi 50 pixel, jadi kita ganti 5 pixel, jadinya seperti ini ya, sepertinya jadi ya seperti ini. Terus kita mau buat ke yang bagian ini, yang bagian masukkan nama pegawai. Itu kita buat yang bagian input grupnya ini tuh, kita buat di dalam form ini, enter. Terus kita ambil yang namanya ini input button, kita yang ini yang kedua kita ambil, tekan C, kita copy, kita paste di sini. Oke, dan yang ini kita ambil dari sini, ambil yang kita punya, Ctrl X, kita paste di sini. Oke, dan yang bagian input kita punya ini kita ambil kita punya, ini kita ambil kita punya. Kita coba refresh. Jadi ya seperti ini juga bagus. Editnya kita buat, tunggu, kita tambah edit lagi. Ini di bagian cari, kita buat inputnya. Input kita tulis kelas, tulis ini input ini kontrol. Terus di bagian bawah sini itu tulis kelas btn /info. Terus kita coba lihat. Jadi ya, untuk ini jadi, tapi untuk ininya kita belum buat, ada kesalahan yang kita cari. Oke, ini kita ganti, kita tulis form, kita salah buat. Ini kita tulis btn, kita kontrol, kita enter save, kita coba refresh. Tadi misalnya sudah menjadi dari begini ya, sudah jadi seperti ini. Kita cari, ada ikan sudah. Nah, selanjutnya kita buat di bagian
Ini tambahkan dulu, ini kita terlalu ini kita buat BR saja, terlalu dempet. Salah. Tunggu nanti set. Kasih lebih jauh. Ini sudah, kita coba. Ini sudah bagian apa? Bagian pegawainya. Soalnya kita akan buat bagian tambah pegawai. Kita buat bagian tambah pegawai lagi. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Kita buat dulu ini kita hapus. Nah, bagian tambah pegawai di sini jangan lupa tunggu. Oke, kita lanjut. Di sini kita tambahkan basic supaya merapikan dulu bagian ini. Pakainya ada di sini, lupa save. Nah, ini kita kasih rapikan ini. Kita pakai grid basic, kita Ctrl V. Terus yang di sini kita hapus, kita Ctrl S. Dan yang ini kita Ctrl X, kita masukkan ke sini. Oke. Di sini kita coba lihat ini di kelas ininya, di sini ininya kita buat ini, kita rapikan. Ini terus ininya itu di bagian sini, ini di sini, ini di sini, sorry, ini di sini, ini di sini. Untuk divnya itu kita di sini, kita Ctrl S. Ntar kita sudah rapikan, Ctrl S. Nah, jadi seperti ini. Tapi di sini saya mau ini taruhnya di samping. Jadi itu di bagian button primary ini kita taruh, kita tambahkan itu, kita lihat dulu divnya itu di sini. Ini kita tambahkan satu div class row. Oke. Sini kita tambahkan Ctrl V. Jangan lupa tutup div. Terus kita masukkan ini, mana tadi ini, Ctrl X, Ctrl V. Ini biar kita saja. Tulis BTN SM, kita kecil, kita lihat. Oke, jadi ya seperti ini. Tapi di sini SM kita ganti MD.
ini kan ukurannya kita jadi ganti tanda medium. Sudah jadi ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat bagian tunggu. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian sini, kita buat ini, tunggu. Tipografi, nah display, kita ambil display 3, display 3, ini kita ganti data TS, coba TS. Oke, jadi ya seperti ini untuk apanya sampai segini untuk tampilan awalnya. Ini sekarang kita buat bagian edit dahulu, tidak jadi bagian tampak, kita buat edit dahulu. Itu kita singkirkan dulu ini, kita buat bagian edit di bagian edit sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita ada kesalahan dari saya mengenai videonya, jadi kita lanjut di bagian edit. Tadi sudah buat di bagian indeksnya, sudah jadi. Kita lanjut di bagian edit. Nanti kita buka ini. Oke, bagian edit. Di sini untuk edit kita pakai ini, pakai bootstrap. Kita tulis input group, enter. Terus kita ambil yang ini, yang pertama, yang pertama, enter C. Terus kita lakukan kembali. Kita lihat di sini, kita pisahkan dulu. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, umur, alamat ini kita pakai teks area aja. Dari 1, 2, 3, kita buat 3 tahan, 1, 2, 3. Ini kita tulis di sini, kita tulis nama, nama isi nama, isi jabatan, umur, terus untuk alamatnya kita pakai area. Untuk alamatnya tunggu. Oke, lanjut. Di sini kan sudah nama, jabatan, umur. Untuk namanya itu kita pakai teks area. Jadi itu yang paling bawah, kita lihat. Itu yang teks area. Ini input group. Terus saya lihat dulu teks area ini. Kita ambil yang ini, kita akan baca. Kita masukkan di bagian sini. Oke, saya kita pergerakan. Selanjutnya kita masukkan untuk namanya itu, kita lihat. Jadi ini teks nama, kita Ctrl X, terus ini
Ini untuk teks kita pakai, terus untuk value nya itu kita ambil ini value nya kita ambil ini kita hapus, kita taruh di bagian sini. Ini kita taruh di mana saja bisa. Oke, selanjutnya kita tunggu. Oke, foldernya kita ganti nama, ini labelnya kita ganti nama. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut lagi bagian jabatan, kita buat yang sama, itu ini jabatan. Oke, ini kita pakai ini. Bentuk X ini hapus, jabatan ini kita taruh di sini. Oke, di sini kita ganti kesadarnya, jadi tulis jabatan, terus kita buat ininya jabatan. Oke, selanjutnya umur kita buat lagi umur. Untuk umur ini hapus, ini ganti umur. Selanjutnya kita buat yang bagian ini apa alamatnya, ini kita ganti dulu jadi alamat, terus kita buat teks areanya itu, name nya itu alamat, kita ambil, kita ada di sini. Nah, kita ke sini, ininya kita ambil, tunggu, bukan reset, tunggu. Oke, betul. Kita namanya kita taruh di sini, terus di sini itu kita ininya, lalunya kita taruh di antara teks area. Terus selanjutnya kita bagian jenis kelamin, save dulu. Oke, untuk jenis kelamin kita pakai yang, kita coba cari di bagian custom font. Nah, ini yang paling atas, kita ambil yang ini, kita Ctrl C, terus kita taruh di bagian sini. Di sini kita buat kelas font untuk ini, namanya ini jenis kelamin, di bagian select kelas jenis kelamin, terus ini require, terus setelah itu kita ininya kita Ctrl X, kita gantikan ini, ini kita hapus saja. Selanjutnya bagian kecamatan itu tunggu. Oke, untuk kecamatan sama, kita pakai ini, copy terus. Oke,
Ini kita ganti opsinya, kita ganti kelamin, ini kita ganti kecamatan. Di bagian sini itu kita lihat bagian kecamatan, kita dari nama sampai require, ganti X, taruh di bagian sini. Terus di bagian sini dari for each sampai end for each, enter X, kita taruh di bagian sini, dari bagian sini. Oke, ya kita hapus ini dulu, Ctrl S. Selanjutnya kita coba tes run. Sudah jadi, kita coba tes run. Y. Masih loading ya. Oh, tunggu, lupa nyalakan actionnya. Tunggu. Oke, ini saya ada kesalahan. Tunggu, ini kita lihat kita belum memasukkan namanya ini CSS nya. Kita Ctrl C, kita taruh di bagian atas ini. Oke, betul kan? Sorry, ini betul. Dan bagian JavaScript-nya di bawah kita taruh ini, Ctrl C. Pokoknya ada sebelum body. Coba tes run itu, karena ini tidak jadi maka tidak muncul. Coba tes. Oh, masih belum ya. Kembali, refresh. Oh sorry, tadi itu yang tambah pegawai, sekarang yang di bagian ubah ini. Iya, sudah jadi ya seperti ini. Sekarang kita tinggal edit yang lainnya lagi. Oke. Ini tunggu saya lihat apakah rekam. Oke, kita lanjut, akan apakah rekam. Oke ya. Ini terus kita buat di ini buttonnya, atau kita tulis kelas. Terus btn refresh. Ya, untuk ini kita coba ganti, jadi di ini 3 kita ganti 2, ganti 2, kita ganti 2. Untuk serialnya tidak ada, jadi kita ganti saja 2. Oke, kita ganti S, kita coba lihat. Misalnya kita buat kontainer, tunggu. Oke, sekarang kita buat bagian kontainernya. Itu kita buat bentuknya itu di bagian bawah body. Mulai dari bawah body, kita mau copy, kita cari saja dulu, tulis containers. Ini ada kontainer fluidnya, kita ambil, kita taruh di bagian bawah body. Tapi sini kita pakai fluidnya karena kalau fluid nanti tetap penuh layar, dan tidak, kita taruh di bagian sini, di tutupnya. Tutup, tes. Kita coba tes. Jadi ya detailnya seperti ini, tapi ini masih terlalu panjang, jadi
saya akan membuat gridnya supaya ini kita spasi di sini ya, kita taruh gridnya di bagian sini, kita buat grid, grid. Oke, kita cari gridnya di mana. Oh, ini kita Ctrl C, kita taruh di bagian sini. Oke, ini kita hapus. Ini tunggu. Oke, lanjut, ini kita ganti 6. Terus di sini kita tulis ini max auto. Oke. Terus kita copy dalamnya itu isi ini dari sampai enforage enforage ini maksudnya. Ctrl X, kita taruh di bagian sini, kita Ctrl V. Oke, ya kita jalankan, kita save, terus kita coba tes. Nah, saya berikan, tapi di sini ada salah. Tunggu, S coba dia di tengah, harusnya dia di tengah kesalahan. Tunggu sekejap. Oh, salah, ini kita pakai MX bukan Max, kita pakai MX auto. Kita save, kita coba refresh. Masih belum ya. Kita coba tunggu. Salah, ini kita copy Ctrl X. Oke, kita Ctrl S, ini jadi dan ini jadi. Oke, gitu. Nah, untuk kembalinya kita masukkan dalam sini saja. Ctrl X, ini kita taruh di bagian sini. Oke, kita tunggu. Kembalinya kita Ctrl ulang. Oke, bukan taruh di sini, kita taruh di bagian samping submit. Kita Ctrl V, tapi di sini itu kita buat ini kelas ini, kita buat kelas BTN. C akhir. Kita buat button. Oke, sudah sukses. Kita ganti info. Ctrl S, kita tes. Oke, jadi ya seperti ini. Selanjutnya itu kita lupa di bagian sini, di bagian sini semuanya saya lupa taruh require. Oke, kita pakai require. Kita copy semua. Ini jabatan juga, ini juga, alamat juga. Itu ini, kalau ini sudah ada berarti tidak usah. Saya lihat apakah sudah ada. Oh, sudah ada require-nya. Kita lihat bagian sini, sudah ada require-nya. Sudah, kita Ctrl S, terus kita
buat, kita coba lihat dulu. Nah, kita buat ini, kita buat displaynya di atas dulu. Kita buat di bagian sini dulu. Kita buat di bagian sini, kita buat ini, kita buat ubah data pegawai ini, terus kita pakai buat 3 spool, kita buat 3 spool. Kalau udah buat strap 4. Oke, kita ambil tipografi, kita ambil display kita ambil yang kecil saja, ambil display 4, kita ambil display 4, kita copy ini, Ctrl C, terus kita taruh di bagian sini, press. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi ya untuk ubah data pegawai. Sekarang kita coba tes ubah ganda saja. Lunas alat berubah, simpan dan jadi kembali sini ya. Buat saja masih sama. Kita coba ubah. Nah, kita coba kembali. Jadi ya untuk bagian editnya. Selanjutnya oke, lanjut. Sekarang kita buat bagian tambah. Kita buat ini, kita ambil teksnya itu, ambil dari sini. Ini kita copy, kita lihat ada berapa yang pakai ini, 1 2 3, ada 3. Kita copy, 1 2 3. Oke, ini kita taruh nama, jabatan, umur. Oke. Selanjutnya untuk alamat kita pakai teks area. Itu kita lihat di sini teks areanya. Ini teks area. Oke. Ini kita tulis alamat. Selanjutnya untuk bagian jenis kelamin dan kecamatan itu kita menggunakan input group yang ini. Kita coba cari yang tadi di bagian mana, bukan ini, bagian ini. Kita copy, kita buat 2, 1 2. Oke, ini untuk jenis kelamin, jenis kelamin, ini untuk kecamatan. Oke, save. Kita masukkan itu input nama, oke, copy teks, oke, input nama, save ini
kalau yang ikuti semua labelnya tulis nama. Oke. Terus dan kita pakai namanya ini require, harus diisi ya, taruh di bagian sini. Terus selanjutnya tunggu. Oke, lanjut. Kita sekarang buat di bagian required name, nama kan sudah. Sekarang kita buat di bagian jabatan. Kita ambil ini, kita Ctrl C, terus kita buat di bagian sini V. Kita jangan lupa pakai required-nya. Kita buat dulu semua untuk umur juga. Ctrl C, kita buat di bagian umur. Ctrl V, teksnya kita tulis nomor. Oke, terus kita buatnya lagi di bagian alamat. Kita buat name alamat, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V. Nah, terus kita record, kita jangan lupa kita Ctrl C, kita Ctrl V, ini juga Ctrl V, ini juga Ctrl V. Oke, tunggu, kita start. Oke, kita lanjut. Ini di sini kita buat lagi di bagian jenis kelamin. Kita ambil ini, Ctrl C, kita taruh itu di bagian seletas. Oke, jangan lupa required-nya. Kita tambahkan saja sekali dengan name ID kecamatan. Ctrl C, ini kita di sini kita buat required-nya. Terus di sini sudah, ini kita hapus. Untuk coba kita lihat ulang. Sudah, ini kita hapus. Tunggu, untuk jenis kelamin kita copy ini, jangan lupa. Jenis kelaminnya, terus di sini untuk kesempatannya Ctrl C, Ctrl V. Oke, terus sudah. Selanjutnya coba kita save, kita lihat ini ada kesalahan, jauh saya perbaiki. Kita buka di bagian tambahkan. Oh sorry, masih belum jadi karena ini, karena itu di bagian sini masih belum masih belum taruh ini. Oke, di sini kita taruh untuk V. Terus di bawah ini lagi bagian sini sebelum body kita taruh
save dan kita coba hapus ini. Kita save, terus ini kita coba kita refresh. Oke, jadi ya seperti ini, tapi ada alamat dengan lingkarannya berdempetan. Kita coba lihat alamat input group. Oh, ini terus MB 2. Ini semua kita ganti 2. Ini kita ganti 2 juga. Terus ini kita ganti 2. Ini kedua. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah ya. Tapi ini masih panjang sekali. Untuk username ini kita mau pakai ini juga boleh. Yang ini, yang bagian ini apanya itu password. Jadi kita ganti sini, ganti jabatan. Ini kita ganti umur. Ini passwordnya kita coba copy, kita taruh bagian sini. Oke, tulis alamat. Oke, ini kami tidak usah. Coba kita lihat, kita save. Ini itu jadi ya. Oh, kita belum save, sorry, kita belum save. Oke, jadi bagian kami ini kita sudah. Sekarang kita buat bagian kontainernya itu di bagian sini. Kita taruh di sini bawah body. Kita buat kontainer. Kontainer, form, layout, create. Kita buat create dulu, baru buat kontainer. Kita ambil ini gridnya. Ctrl V, oke, lanjut. Di sini untuk kembali kita copy, Ctrl X, kita taruh di bagian sini, Ctrl V. Tapi di sini kita input database plus btn sukses. Di sini ini button suksesnya, buat tombolnya button sukses. Ini kita buat info. Ctrl S, kita coba kita lihat ulang. Oke, jadilah. Tapi ini terlalu dempet, kita kasih. Coba. Oke, sudah. Selanjutnya ini kalau melakukan ini kita belum buat. Ini kita buat gridnya. Jadi kita hapus 1. Ini dikasih 6. Sama kayak yang ini kita buat ini MX auto. Oke. Dan di atas sini kita lupa buat kontainer, baru kita cari MX auto. Di sini kita hapus, kita copy semuanya dari atas sini sampai
sampai form kita Ctrl X, kita coba refresh. Oke, jadi ya ini, terus kita buat namanya container dari kanan ke sini ya. Jadi kita coba buat container, kita ambil sini saja biar lebih cepat. Container sudah kontainer, berarti di sini ada div tutupnya kontainer. Ini nanti saya akan repeatkan lagi. Div s oke, sudah terlihat menitnya. Ini untuk forming, untuk kontainernya. Untuk kontainernya ini sekarang buat yang bagian data pegawai. Ini kita pakai ini saja. Nah, display, kita pakai display tempat, kita cek. Kita buat ini terus kita buat sini s, dan kita coba refresh. Oke, jadi ya untuk data ini seperti ini. Kita coba isi ini dan lebih jabatan dosen, umur 33, alamat telepon ini kita simpan. Oke, itu di bagian nah, coba lihat keren lagi. Oke, sudah untuk bagian tambahnya. Ini seperti ini. Kita boleh kembali dan bagian hapusnya ada. Bagian ubahnya lagi, ubahnya seperti ini juga sama-sama. Dan itu saja, sekian dari saya untuk coding ini. Sekian dan terima kasih.